Saudara mau jadi bupati Kabupaten Alor periode 2080, silakan. Itu visi. Walaupun saudara tidak ada lagi. Visi. Saudara mau jadi orang paling kaya di Alor, silakan. Saudara yang nona-nona, yang ibu-ibu mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Itu visi. Yang membedakan kita adalah di atas dasar apa kita meletakkan visi itu, cita-cita itu. Karena apa? Orang tidak beriman pun dia ingin jadi bupati Alor 2000. Dia juga ingin menjadi orang terkaya dan kalau dia perempuan dia juga ingin menjadi wanita tercantik hafal. Bukti dari yang kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Penjelasannya begini. Arsitek, tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Siapa? Ada kok tidak? Nama siapa? Saya mau minta tolong. Arsitek itu, dengar. Waktu dia mau gambar sebuah bangunan, dia taruh dulu di dalam kepala ini, dalam kepala ini. Ini bangunan menghadap ke mana? Di lantai ada berapa? Dia pun pintu di mana? Jendela di mana? Ruangan ada berapa? Dia pun kamar, dia punya tangga ada di mana? Dia taruh dulu di kepala. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan itu dia mulai gambar di satu kertas putih. Mulai kelihatan atau tidak? Terus mulai orang bangun ini barang, gedung sudah jadi. Biasa kalau gedung baru sudah jadi itu kan banyak orang datang foto-foto di sini toh. Saya mau tanya, yang foto-foto di muka sini dia tahu itu titik-titik terkuat dari itu gedung? Tahu kok tidak? Siapa yang paling tahu? Arsitek dan orang yang membangun. Dan Alkitab dengan sangat rendah hati mengatakan, dan kamu adalah gambar dan rupaan. Tuhan yang paling tahu kekuatanmu di mana. Tuhan yang paling tahu kelemahanmu ada di mana. Itu yang dia pun nama iman. Orang yang tahu, Tuhan paling tahu saya pun mampu di mana. Tuhan yang paling tahu saya pun lemah ada di mana. Kalau ada oto jalan dari sini di Kolana, Tabale kok tinggal 2 orang yang selamat. Satu beriman, satu tidak beriman. Orang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama ini. Yang beriman mengatakan untung. Yang tidak beriman mengatakan untung. Saya mau tanya, yang di Selong ini dia lebih banyak untung Tuhan atau untung saya? Baik. Satu saat Tuhan bilang begini, siapa mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tidak ngomong yang 2, saya ngomong 1. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi bukan saya, tapi sama-sama 1, 2, 3. Bukan saya, tapi Tuhan. Supaya kalau orang tanya, siapa yang bangun itu gedung Salom Sawah Lama? Dia bilang, bukan saya, tapi Tuhan. Padahal kita yang kumpul uang. Waktu orang tanya, siapa yang bangun? Bukan saya, tapi Tuhan. Padahal kita yang ketua panitia kok jalan ini jemaat marah ini, sumbangan. Tapi waktu tanya, dia bilang apa? Bukan. Tapi, coba saudara bayangkan kalau kita tanya, siapa yang bangun itu Salom Sawah Lama? Terus dia bilang, bukan saya, tapi Bapak kan coba cek saja. Oh, ini dia sudah mulai masuk. Itu sudah mulai masuk. Menyangkal diri itu tanda orang beriman, bukan saya. Amin kok. Tapi ada orang susah, sakit-sakitan, tidak punya makanan, tidak punya pakaian. Dia datang ke saudara, bantu dia. Singkat cerita, dia sehat, dia sukses. Dia bawa kesaksian itu di mana-mana. Tiba-tiba kesaksian itu sampai ke telinga saudara. Apa yang mengatakan saudara bilang?
Ada yang bilang itu hari datang sini semua mati Pak. Untung mulai. Ini jemaat dong satu jemaat. Kalau dong suka ame satu pendeta, woi dong menghadap basis. Ibu pendeta via atau dong langsung sinode. Jangan kasih pindah dulu kami pun pendeta. Jangan. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah ini bangunan tidak jadi. Itu kalau dong ada suka. Woi kalau tidak suka dong pi, kau dong bilang ambil kau pindah. Ambil. Saudara lihat, godaan untuk kita merampas kemuliaan Allah itu terlalu besar kalau tidak iman. Amin. Sekarang kita mulai. Tuhan panggil Abraham ini untuk apa? Jawabannya adalah untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tujuan Tuhan. Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Untuk apa? Menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Tanda damai sejahtera. Hafal. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ingat, semua yang mendatangkan damai sejahtera, kebaikan bagi kita, tidak semuanya tidak semuanya manis. Kadang-kadang itu Contoh. Ada yang pernah sakit gigi? Enak? Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit. Itu karena dia belum rasa. Oh, sakit gigi itu terlalu ngeri Bapak. So tidak bisa tidur lagi, kepala di bawah, kaki di atas lagi, kita tak putar, orang putar musik di sebelah itu. Nah, siapa yang sakit gigi terus dia ambil gula ini, dia taruh di air, dia putar manis tinggi, baru dia kumur. Baru kita tanya, Bapak, kenapa sakit gigi tapi kumur air gula? Dia bilang, biar ulat tong ambil manis, kalau dia jangan gigit kita. Kadang-kadang obat harus pahit. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Amin kok. Untuk mendatangkan kebaikan. Pak, ini yang COVID itu hari ada pernah suntik? Suntik enak. Tapi untuk apa? Untuk mendatangkan. Ada yang badan besar, gagak tato dia play itu. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Kadang-kadang guru harus pukulmu. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Kadang-kadang suami harus marah siapa pun istri. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Masa dia tidak marah, dia pu istri. Istri tiap hari hanya urus siaran langsung. Untuk FB Pro. Hai guys, waktunya menggoreng telur. Padahal dia pun dapur pun kotor. Maka suami tidak boleh marah dia. Marah. Betul kok tidak? Kamu sudah. Kamu pernah kok tidak orang tua marah, kamu banting pintu kamar? Pernah? Saya mau kasih tahu kamu. Kamu banting itu pintu kamar itu kan kamu belum tahu harga pintu belakang. Kalau kamu sudah tahu itu harga pintu, kamu tutup dengan hati. Puncak dari untuk mendatangkan kebaikan itu, bahkan Yesus menyerahkan tubuhnya di salib.
supaya kita diselamatkan untuk mendatangkan apa? Saya tanya jemaat. Oh iya, kenapa? Jemaat. Pendeta yang naik itu yang karmana. Dia bilang yang ikut jemaatku mau. Saya bilang tidak. Pendeta yang baik itu ikut Tuhanku mau. Syukur-syukur kalau pas dan jemaatku mau. Karena jemaatku mau itu kita harus ikut mau. Oh, Pak Pendeta hati-hati Saya hati kenapa? Nanti jemaat marah. Tidak apa-apa. Pendeta tidak takut jemaat marah. Tidak. Karena dua hal. Satu, Yesus yang Tuhan saya itu ada orang tidak suka dia. Bahkan orang sampai bunuh dia. Itu yang Yesus. Apply model kepala botak begini. Wow. Siapa mau suka kita? Pasti ada yang tidak suka. Betul kok tidak? Itu Yesus. Orang mesti tidak suka apply model kita. Jadi pendeta dan jangan terlalu yakin dan mama pokoknya mama terlalu. Kedua, saya bilang khusus di dunia ini, yang saya paling takut itu kalau satu istri yang marah saya. Saya paling takut itu. Kalau jemaat marah saya biasa saya. Istri yang marah itu yang saya pikiran. Pulang tidur di mana? Siapa yang urus kita makan? Wih, kalau jemaat marah saya biasa saja. Biasa. Tadi siang saya baru tahu. Pas seminar saya bilang satu istri itu orang tanya, pendeta Andi, yo biasa minum kopi? Yes. Satu hari berapa gelas? 2 gelas. Pagi 1, sore 1. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Kenapa kalau di rumah hanya 2? Ada istri. Pendeta takut istri. Bukan takut. Hargai. Mama 1 gelas. Cukup, tadi sudah. Itu namanya takut. Saya tidak takut, saya hargai. Kenapa? Besok saya sakit. Itu ibu-ibu yang minta foto dan itu tidak ada yang urus saya. Dia itu yang urus. Dia bilang cukup, dia yang urus. Tepuk tangan aku. Besok kalau saya mati, itu ibu-ibu yang minta foto dan paling dokasnya di FB baru tulis read. Pernah bersama dengan pendeta baru dia pakai itu lagi biar yang hilang tak akan kembali. Yang sedih itu sapu istri. Betul kok tidak? Yang lanjut kredit siapa? Jadi kalau ada yang stop, saya khotbah tentang unsur dari buah roh. Saya bilang ada satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama. Kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang ini banyak suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika orang lemah baru orang mengerti kelembutan. Susah mati itu tiba-tiba dong lembut ngeri. Dong lihat istri baru orang bilang, tolong Papa, Mama terlalu baik. Aduh Tuhan Yesus. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat sehat-sehat, kalau dia mabok, dia puisi Bapak. Cukup sudah Bapak. Jangan terlalu banyak minum. Ingat umur Bapak, ingat kita juga. Dia bilang, paling mati. Baik, Bapak sudah mati sudah baik. Kasihan Mama toh. Kasihan anak-anak. Besok petugas operasi datang. Baru pinjam atas nama Bapak lagi. Baru dia bilang, kau paling mati. Di Sabalama sini ada. Fam. Tujuan Tuhan mendatangkan
tanda-tanda damai. Nah, dengar, saya mau tanya, tolong jawab. Apa kenapa? Dengar, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Surga lebih baik dari dunia, amin? Yes. Mantap. Oke. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang semua pergi sekarang. Ibu-ibu jangan bapak, kenapa? Anak dong masih kecil. Belum lah dia pun bapak model begitu. Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, kita belum pergi ke surga karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus terjadi di sini di mana kita tinggal. Di rumah di mana kita tinggal, di gereja di mana kita beribadah, di daerah di mana kita tinggal di situ. Tanda kerajaan surga. Bicara kerajaan surga itu bicara tentang pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah di rumah, aman kok tidak itu rumah. Kalau Allah memerintah dalam gereja, ada yang tukang tersinggung. Ada yang sedikit-sedikit, sudah saya keluar, saya bikin sendiri, saya gerik di situ. Tanda kerajaan surga itu penuh kasih Bapak, penuh keadilan, penuh kuasa, penuh ikatan dalam kasih persaudaraan. Betul kok tidak? Bukan sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di orang banyak, orang baku korek. Kita tidak ada orang beriman yang tukang tersinggung. Tidak ada orang yang mau membangun bangsa dan tersinggung. Karena tersinggung itu buat dia berhenti dari kebersamaan. Berhenti. Siapa yang berani tersinggung dia bilang, kamu semua panitia stop, saya akan bangun sendiri gereja. Ada yang berani. Saudara lihat, kalau pemerintahan Allah berlaku di sini, suami terlalu marah, kamu tampar dia istri, mama, untung baik Tuhan ada sih. Jangankan Tuhan, baru pendeta kan pendeta ini tahu kalau suami belum bertengkar dan istri itu jangankan Tuhan, baru pendeta doa ada bertengkar, ada baku pukul, baku cubit, baku maki di situ, terus tiba-tiba pendeta bilang, Shalom, dua tiba-tiba baik. Dua langsung, pendeta, shalom, bapak-bapak, mari mama, mari bapak datang, aduh, mama, mari, mari dulu, aduh, mari. Nanti pendeta tidak lihat, tunggu kok dia pulang. Itu baru pendeta. Apalagi di sini ada suami istri itu gambar bertengkar, atau di sini semua penuh kasih. Itu baru pendeta, apalagi Tuhan. Setiap kali dia terlalu marah, kalau dia mau tampar, dia pun istri, dia bilang, mama, untung baik Tuhan ada, kalau sini lu mati. Di sini ada suami biasa pukul istri. Aduh. Saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan dulu. Oh jangan! Angkat tangan pulang, kau kena pukul ulang sampai tangan jawab. Aman itu rumah toh kalau ada Tuhan di situ toh. Betul kok tidak? Ini kalau Tuhan ada di situ, setiap kali istri terlalu marah mau maki suami, bapak, untung baik ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan itu yang otot trek lewat sini, kobel dia kaget, langsung maki. Pas dia maki ada pendeta boleh, ampun ibu pendeta, ini hanya di mulut saja, di hati tidak. Omong kosong. Apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari hati. Bahaya ini hanya di mulut, di hati. Siapa pemulut?
tanda-tanda kerajaan sorga. Tujuan Tuhan itu di bangsa di mana kita ada nih, tujuan Tuhan harus ada di sini. Ada satu lagu lah, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah negeri kami. Namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat, terlalu banyak yang Tuhan kasih kita di sini. Kapan kita kasih Tuhan sebagai ungkapan syukur kita lewat tanah ini? Kapan? Ada yang bukan orang Alor? Ada di sini yang bukan orang Alor. Saudara bayangkan, saudara datang di sini, makan di sini, tidur di sini, dapat istri, dapat suami di sini. Tuhan kasih. Lalu apa yang kita berikan sebagai ungkapan syukur pada Tuhan melalui tanah ini? Apalagi yang benar-benar Alor. Bagaya berputar. Ini Alor, Pak. Datang dengan curiga tapi pulang dengan air. Siapa yang ngomong-ngomong begitu? Jadi tujuan Tuhan itu untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan. Makanya Tuhan Yesus ajak kita berdoa, jadilah kehendakmu di seperti di saudara. Tidak usah urus surga. Surga sudah terlalu bagus. Yang tidak bagus itu di dunia. Jadi Tuhan kasih kita ini anak-anak surga ini di sini kau urusin dunia. Nggak lihat sampah di mana nggak pilih. Bukan buang sampah di orang lain, pekarangan rumah. Parah saya begitu. Tapi cita-cita membangun bangsa. Putar tape nggak ukur-ukur. Jam 3 pagi orang mau tidur, dia luar bumban di situ. Orang pikas tapi, oh kas kecil dulu, ada bayi satu mati di sebelah, sakit di sebelah. Dia bilang, kas tahu itu bayi. Ada tambah 2.000 di saku teh. Oh bangun bangsa yang bagaimana? Ini anak muda doanya, anak muda. Kamu tahu motor? Kamu tahu motor? Pernah naik motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Orang yang kerja di pabrik itu dong otak mantap. Dong kerja pakai sistem komputer. So otak mantap pakai sistem, dan dong tahu gas di mana, rem di mana, speedometer di mana, komplain di mana, bangkar mana, velg di mana. Itu terukur secara ilmiah. Tapi kita pun anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang tuh reparasi motor. Akhirnya itu motor bunyi, wah. Orang mau tidur malam ini baru dia lewat, wah. Itu orang pun doa hanya satu. Saya kalau wah itu ada damai sejahtera. Itu kamu lewat orang pun doa hanya satu. Oh, kamu juga tahu. Cuma baik. Itu ada damai. Bikin apa-apa itu coba rasa apakah memang yang saya lakukan ini ada damai sejahtera atau tidak. Itu penting itu. Kira-kira dengan saya tersinggung begini ini ada damai sejahtera atau tidak. Betul atau tidak? Kira-kira kalau ini ikan tinggal 2 baru saya ambil semua ini yang teman dari belakang ini ada damai sejahtera atau tidak. Kan kita pikirkan ini. Betul atau tidak? Dulu ini sapi satu pesta ini. Waktu itu saya belum terkenal begini. Saya ada jalan di anak muda, saya bukan sebenarnya di muka. Terus kami jalan. Saya lihat sate ini ada 10, saya gitu. Saya bayangkan paling dia ambil 7. Karena saya bertolak dari salah 3. Berarti tinggal
Ternyata saya feeling mantap. Dia ambil 7. Tinggal itu saja. Dia lewat begini, dia pulang kembali. Dia ambil yang 3 lah. Saudara bisa rasa saya pun perasaan. Ya, saudara bisa rasa kok tidak? Saya langsung korang dia bilang, adek, saya juga butuh ini. Jadi tolong bikin apa-apa itu, coba kita pikirkan, kira-kira ada bawa damai sejahtera kok tidak? Bisa kok. Misalnya kita duduk sama-sama, tiba-tiba satu orang kentut, kira-kira itu ada bawa damai sejahtera untuk orang lain atau? Jadi tolong. Kira-kira kita pergi gereja, kita ada pakai ini minyak wangi campur kemiri, campur minyak tanah ini kira-kira ada bawa damai sejahtera untuk orang di sebelah kok tidak? Jelas kok. Kira-kira yang kita pergi kok pakai baju merah, rok hijau, sendal kuning, yang tiap kali kita bikin ini ada bawa damai sejahtera, kasih ini jemaat dong kok tidak? Bisa mengerti kok? Kamu yang menari-menari itu tidak ada senyum, itu kira-kira ada bawa damai sejahtera bagi jemaat atau tidak? Kamu juga. Jelas. Damai sejahtera. Memang kita tahu kamu ada masalah. Tapi damai sejahtera itu mesti terus ada. Toh amin. Oke, tapi dengar, jemaat. Tujuan Tuhan bisa bergeser karena tujuan manusia. Bisa bergeser dengan tujuan manusia. Kenapa? Dengar, pendeta kini termasuk saya ini. Kalau mau ditabiskan jadi pendeta, kami tanda tangan satu surat bilang begini, bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan gini. Nah 70% jemaat gini tidak di pedalaman. Itu signal jutaku masuk. Musim hujan itu anjing saja dia tak tanam, dia putar kaki. Nah anjing saya tak tanam, apalagi mau ibuku motor metik. Biar dia mau punya, wah tidak bisa kasih takut itu lompok. Woi, saya tanda tangan. Saya ditempatkan pertama kali di Alor. Jadi saya pindah dari Alor, saya ditempatkan di Sab. Saya pergi. Sapung pelayanan itu ngeri. Kalau ngeri. Ada satu hari pas syukuran sini itu, saya pimpin ibadah syukur itu 18 kali. Memang tambah makan puji itu memang ini. Orang tahu pendeta Yandi ini bisa pimpin 18 kali, dia bilang, pendeta yang macam begitu mantap, itu cocok di kota. Pas 5 tahun pindah, saya ditempatkan di pedalaman yang lebih pedalaman lagi dari tempat. Saya pikir begini, masa pendeta yang orang akui begini ini taruh di pedalaman. Baru saya mengerti tujuan Tuhan mulai bergeser ketika kita mulai merasa pantas. Waktu kita mulai merasa pantas itu tujuan Tuhan sugeser. Saya tabis majelis jemaat, ada yang datang yang Bapak Pendeta, kami ini sekolah tidak betul. Bapak kami ini gugup kalau bicara di hadapan umum. Saya bilang puji Tuhan kalau sejak awal engkau tahu engkau sekolah tidak betul. Itu puji Tuhan. Puji Tuhan kalau sejak awal engkau tahu engkau gugup berbicara di hadapan umum. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar pada Tuhan. Bayangkan kalau dia bilang, tenang, khotbah itu kecil. Itu dia sudah tidak harap Tuhan. Amin toh? Amin toh?
Pertama kali pimpin pujian macam ini, Taufik di mana? Di sini. Pertama kali dia pimpin di sini, misalnya ditunjuk pimpin. Di grup 60 ini, WA. Tolong doakan, tolong doakan. Ini pertama kali, tolong doakan. Karena saya gugup, tolong doakan. Semua bilang, maju Tuhan sertai engkau, maju saja. Tuhan sertai. Datang, mantap. Itu masih standar meya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lebih lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Habis itu dia terima kasih guru. Terima kasih oleh karena dukungan doa semua berjalan dengan baik. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terus dikasih kesempatan. Semakin dikasih kesempatan, semakin biasa. Berdoa setidak, latihan setidak. Kan biasa toh, datang langsung bilang, musik. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak masalah. Apakah kita masih bersandar pada Tuhan, ataukah kita sudah mulai merasa pantas? Jangan terlalu bagaimana. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan Tuhan itu terlalu baik. Jadi kalau kita sampai dipanggil untuk melayani, bukan karena, tapi kan dia terlalu baik. Jadi kita hanya kasih sebagai Tuhan, inilah syukur kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Dia pendiri, dia suka kasih. Jadi kalau dia tersinggung itu dia tidak kasih full, dia kasih 20%. Ku tersinggung dia 80. Tujuan Tuhan. Kedua, waktu Tuhan kasih tujuan Tuhan buat kita, dia tidak pernah suruh kita pergi dengan kosong, tapi dia lengkapi kita. Dia apa? Dia melengkapi kita dengan apa? Dengan karunia. Karunia. Dilengkapi dengan apa? Paulus membedakan karunia dalam dua bagian. Satu, karunia motivasi, sama-sama.
Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Yang kedua, karunia manifestasi, sama-sama. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Tanda-tanda heran. Dua karunia ini tidak ada satu lebih tinggi yang lain. Sejajar. Dipakai untuk pembangunan jemaat. Semua orang yang percaya pada Tuhan diberikan karunia itu. Tapi banyak yang tidak pernah tahu dia pun karunia apa. Kalau saudara tidak pernah menyelidiki diri dan tahu karunia apa, bagaimana saudara beriman dan dapat memberi diri dalam membangun bangsa? Kalau tidak ada bisa saudara explore, yang bisa saudara kasih. Ada orang yang dia tidak lihat dia pun karunia, dia sibuk dengan orang pun karunia. Dia ada. Di sini dia pakai baju warna. Dia sibuk menilai orang pun karunia. Jadi kita tanya, ini anak yang tadi menyanyi ada bagus. Dia bilang, suara macam piring pica mendengar. Manusia macam begini nih. Selalu lihat orang lain pun kesalahan, kekurangan. Jangan. Kalau saudara pakai banyak waktu hanya menilai orang pun kekurangan, saudara kehilangan banyak waktu untuk menilai diri sendiri. Jangan terlalu pakai deh. Siapa yang jadi wasit di sini pun tiap hari dia? Siapa yang wasit? Yang baju putih wasit. Jemaat. Ada yang tahu menyanyi tapi dia tidak pernah menyanyi di gereja. Tidak menyanyi. Nanti pendeta tanya dan mimbar bilang, Pak Lukas tanya, ada perluan suara vokal group? No. Tapi kalau tiba-tiba bilang, Ketua Majelis Nonegemi dan Bupati Al, sudah ini subaktua sudah di sini, dan Gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Salom Sawalam. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia, hampir-hampir sambutan juga dia. India pun nama karunia makam puji. Yang begini ini menghancurkan bangsa, menghancurkan gereja. Tidak pernah muncul, tapi tiba-tiba dia muncul itu dia tahu semua. Ada begitu di Salo. Banyak gereja di Indonesia mengalami kemajuan. Salah satunya adalah sudah mulai ada vokal grup kaum bapak. Tepuk tangan. Tapi ada dua. Tapi pertama, dong latihan sampai jam 3 pagi. Sampai istri telepon sampai itu telepon semua meledak juga dong belum pulang. Tapi pertama. Tapi kedua, pas hari Minggu mau gereja dan titip pesan lewat istri, anak atau majelis. Kasih tahu pendeta. Kenapa? Kasih tahu pendeta. Kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap? Kau pulang jam 3. Sudah, dong sudah lengkap ini. Sekarang habis khotbah kasih kesempatan kaum bapak menyanyi. Menyanyi habis dong langsung keluar bapak. Dong keluar dong cari pohon. Itu pohon dong itu akan dipenuhi oleh kaum bapak yang tadi menyanyi. Makanya itu pohon pun nama pohon kaum bapak. Sambil merokok dan berbicara tentang situasi politik di Alor dan di Indonesia. Bicara itu dia pun pengamatan dalam bapak, terlalu dalam. Tapi don't pasang telinga.
Tiba-tiba pendeta yang pimpin Ibu Ida bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Dong yang dari pohon kaum bapa itu. Lari cepat-cepat masuk, kau langsung bilang. Aduh. Ini kok bisa ya? Ada begitu di alo. Di Selom. Mana itu dia pohon kaum bapa yang mana itu? Ada teka-teki dulu di kampung. Ada apa? TK? Habis TK? Iyalah. Ada teka-teki dulu begini. Silakan masuk, duduk di luar. Apakah itu? Kancing baju. Masuk tapi di yang kedua, yang penghuni pohon kaum bapa. Penerima tamu yang bapa, mari. Dia mari itu dia keluar dia di pohon. Sama dengan silakan masuk duduk di. Kita bangun. Ini rencana habis tahun berapa ini? Ini gereja habis mau tahun berapa? 2027 baru kita mau teka-teki tadi. Kasih itu gereja kosong tapi penuh di pohon. Foto boy pohon, jangan. Pohon supaya apa? Gitu. Karunia ini pakai dan baik. Amin kok. Mantap. Oke. Sudah. Pertama tadi apa? Aduh. Yang pertama tadi. Aduh. Yang pertama tadi apa? Tujuan. Aduh Tuhan Yesus. Mati sudah kita begini. Yang pertama tadi apa? Tujuan Tuhan toh yang ada tanda damai sejahtera. Oh ini aduh. Saya takut sebentar saudara pulang ini ketemu orang kok begitu tidak di sana. Kenapa? Pendeta yang di hot. Betul. Iya, dia bilang apa? Tidak tahu. Yang penting kami tertawa kok. Ini manusia. Ini yang mau bangun bangsa ini. Yang pertama tadi. Kedua. Karunia, lu bilang belum tadi lu di mana? Aduh. Ini bahaya. Woi, ini barang bunyi kurang besar kok. Ini sound system terbaik ini, tepukan dulu. Ini sound system terbaik. Kau belum tidak dengar. Ulang. Pertama. Kedua. Ketiga. Nah ini yang saya mau ngomong. Ketiga. Belajar dari orang lain. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Dengar. Kenapa belajar dari orang lain itu penting? Dengar. Jemaat. Manusia ini terlalu terbatas untuk memahami Tuhan yang terlalu luar biasa. Maka dia butuh mendengar. Dia butuh belajar dari perjumpaan yang berbeda antara Tuhan dengan orang lain. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta Yandi, beda Tuhan berjumpa dengan pendeta Lukas. Beda dengan Tuhan berjumpa dengan ibu ketua klasis. Beda dengan kaum bapak, beda dengan ibu-ibu yang itu. Beda.
Supaya waktu kita berkumpul begini kau cerita tentang perjumpaan Tuhan dengan Tuhan yang berbeda, kita bilang ternyata Tuhan itu luar biasa. Karena kita dengar, ternyata Tuhan bisa ini. Iman bertumbuh dari mendengar. Bagaimana saudara mau ngomong semua orang dengar tapi tidak mau dengar orang perjumpaan dengan Tuhan? Tidak ada orang selesai dengan Tuhan. Dan Tuhan terlalu luar biasa. Tiap hari selalu baru, tiap hari. Kalau kita bilang selesai. Belajar itu dari orang lain. Tuhan izinkan kita belajar dari orang lain. Karena orang tidak suka belajar dari orang lain. Saya mau kasih tahu saudara. Jemaah. Yang kita tahu lebih sedikit dari kita tidak tahu. Barang yang kita tahu itu jauh lebih sedikit dari kita tidak tahu. Kita pun alis mata ada berapa rambut, cokas kosan. Kita tidak bisa hitung semua, apa mau hitung tetangga pun alis mata. Itu baru alis mata, belum kumis, belum jenggot. Betul kok tidak? Dan kita kalau tidak belajar dari orang lain, kita mau tahu apa, Bapak? Ini belajar tentang persekutu. Jemaat, kepintaran itu terbatas. Pintar itu terbatas. Bodoh itu tidak ada batas. Dia meleleh sama. Jadi di Kupang kalau orang setelah bodoh dan bilang, bodoh ukur. Bagi-bagi itu bodoh sedikit, jangan kau bawa itu bodoh semua. Orang bodoh itu tidak mau memberi telinga untuk mendengar. Kan dia pikir dia tahu semua. Tahu apa? Alis mata saja di situ dia pun jumlah, dia mau tahu semua. Jemaat. Pendeta yang sakit, kalau dia pergi di rumah sakit, di sini ada dokter, kau perawat ada kau tidak? Dia mana saya meminta tolong. Ini pendeta yang kalau dia pergi rumah sakit, kan di bagian umum dulu toh. Sampai di bagian umum terus dokter periksa dan bilang, aduh pendeta ini berkaitan dengan THT. Jadi pendeta pergi di situ. Saya sampai di sana dan periksa pendeta ini berkaitan dengan telinga. Jadi pendeta pergi. Saya sampai di situ dan periksa pendeta ini berkaitan dengan telinga kiri. Jadi di situ. Saya sampai di situ dan periksa pendeta. Ini kaitan dengan genderang telinga. Jadi bisa. Kan kepintaran itu mengerucut pada satu hal, Bapak. Betul kok tidak? Tidak ada orang yang tahu semua. Tidak ada. Dia pun tahu itu sepotong. Amin kok. Mantap kok. Supaya kita menghargai orang lain punya karunia, orang punya lain kehebatan juga. Bisa. Acara IP begini, pendeta Yandi itu datang tinggal khotbah. Betul. Tidak ada Superman dalam gereja, tidak ada. Superman itu cerita hayalan. Ya dulu kita masih kecil kok main gambar. Apa yang kita harapkan dari Superman? Pakai pakaian serta balik. Kita mau harap apa dari dia? Baru warna merah biru. Superman kita mau harap apa? Yang ada di gereja itu super team. Betul kok tidak? Orang tanya saya, pendeta Yandi, tahu main musik? Saya bilang hanya satu saja. Apa itu? Ini alat musik tiup. Ini saksofon? Tidak. Ini harmonika? Tidak. Nah apa? Livery. Pring. Karena pendeta Yandi tidak perlu tahu semua toh. IP begini dia datang dia hanya khotbah. Yang main itu alat musik itu anak Nora.
Yang pukul itu barang, barang kayak pukul-pukul sama susah. Dumjak dalam dumjak. Susah itu. Ini bukan pukul-pukul sembarang sampai kita pukul nyamuk di mana itu. Yang main gitar juga orang lain, betul toh? Yang menari juga orang lain. Yang urus ini sound system dengan gambar ini muka ini juga orang lain. Betul atau tidak? Kita butuh orang lain. Jangan. Coba saudara bayangkan pendeta yang datang dia khotbah dia berhenti dia menari di situ, dia pindah dia dia lari di urus sound system di situ. Lama-lama gila itu pendeta yang. Jadi kasih tahu ini jemaat kau jangan satu orang dia mau batas sibuk di semua. Berhenti, stop. Di Salop ini ada yang mau urus semua. Coba saya lihat ambil dia. Belajar dari orang lain dulu. Bisa kok. Ini bangsa ini tidak bisa kita harap presiden saja, dia bisa. Baik, belajar dari orang lain toh. Kalau kita juga butuh orang lain, amin. Ini satu hari toh saya khotbah di satu acara besar, ada ribuan orang ada hadir itu. Terus sebelum khotbah ada kesaksian. Ada kesaksian ini, ada ibu dia ada kasih kesaksian begini. Satu hari antara tidur atau tidak tidur itu malaikat ada bawa dia di surga. Saya bilang, mati. Dia bilang sampai surga ini dia ada jalan-jalan di surga situ. Dia bilang surga terlalu bagus lah. Saya bilang memang akui surga memang mantap. Terus dia bilang, dia coba lihat di dalam ruangan satu begini. Ternyata itu ruangan itu penuh dengan mulut ada penuh di situ. Jadi dia tanya malaikat, kenapa itu ruangan itu mulut semua? Terus malaikat jawab, dia bilang, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Mulut pendeta bagaimana? Pendeta-pendeta itu dong khotbah bagus ya dong, mulut ada masuk surga, dong kaki dong ada di neraka semua. Weh, saya tersinggung itu. Pas mau firman saya bilang, ibu kita dua selesaikan yang tadi dulu. Kita dua selesaikan. Saya bilang, ibu takut pisau? Dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau kok, ibu potong ibu pun jari kelingking ini sudah luka kok berdarah. Coba ibu ambil di itu jari bilang, rasa. Dia bilang tidak bisa. Nah itu Alkitab bilang kepala gereja itu Tuhan Yesus. Kita ini adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Tangan itu tidak lebih penting dari kaki. Telinga tidak lebih penting dari mata. Semua menurut fungsinya. Betul atau tidak? Siapa yang malam-malam perut sakit kok mau PWC, terus kaki bilang dia bilang perut. Pergi sendirilah. Tetap semua mesti pergi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Alkitab bilang kalau tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan kau ikut melap. Sudah yang penting saudara tamat dari sekolah mana dia. Jadi saya bilang ibu, jadi kalau mulut mau masuk dia mau memang naik kaki tangan masuk mulut di sana kaki tangan. Ini ajaran sesat ini. Jangan kasih takut saya bilang di surga dia datang ngomong sembarang begitu. Ya betul itu. Kita semua ini penting di gereja. Betul atau tidak? Ada pendeta satu toh, dia mau pergi perjamuan, dia bawa motor, tiba-tiba ban motor pecah. Aduh, bagaimana ini orang situ? Di situ ada
Orang tambal ban. Puji Tuhan, amin, haleluya. Ada. Kau tambal amin pendeta pemban motor dulu. Anak tambal. Cepat sedikit, jemaat ada tunggu kita mau perjamuan. 2 menit lebih cepat sedikit itu. 2 menit lebih cepat sedikit. Anak juga kerja cepat-cepat toh. Pendeta bayar. Pendeta jalan baru 10 meter balik pecah ulang. Dia marah, dia balik. Kau kerja bagaimana? Saya mau orang tunggu kau kira saya pun pekerjaan ini sama kayak kau. Terus Nana jawab dia, pendeta kira pendeta pun pekerjaan saya penting. Yang saya pun intir penting, Saya pun intir penting dan dia bapak pun bang pica terus. Jadi tolong diam, kau duduk diam di situ, kau saya kerja dulu. Di gereja ini jangan ada orang rasa dia terlalu penting sampai dia tidak butuh semua orang lain. Bagai tidak ada orang yang sangat hebat di gereja jadi bisa urus sendiri, tidak bisa. Belajar dari orang lain. Amin kok. Seberapa? 1, 2, 3, 4. Fokus sama-sama. Lebih kuat. Fokus bukan kukus, bukan fokus. Walaupun kita belajar dari orang lain, tapi masing-masing urus dia pun pelayanan, urus dia pun pekerjaan. Dengar, kerja semua gagal semua. Saya ketemu manusia paling gagal di dunia ini adalah manusia yang kita tanya, kau suka kerja apa? Dia bilang, apa yang saya tidak kerja? Apa? Itu yang paling banyak gagal, itu yang apa yang saya itu yang gagal. Urus satu saja harus fokus. Amin kok. Satu sudah baru urus lain. Fokus. Ada orang yang tidak fokus dia pun urusan. Dia fokus di orang lain pun urusan. Kastengah dia pun pekerjaan, urusan lain pun pekerjaan, berpilapur-lapur di majelis. Biar itu waktu di sebelah. Ada majelis saya tadi siang di seminar saya kasih tahu. Saya masih pendeta jemaat. Jangan coba-coba ada jemaat ke majelis datang ke saya bilang, Bapak ini jemaat dong ada orang. Saya bilang jemaat yang mana? Dia pun nama siapa itu ngomong. Jemaat siapa, dia nama siapa. Tapi kadang-kadang itu waktu aku mama dia tidak berani ngomong, dia pun diri dia bilang jemaat dong ada orang jemaat. Dan jangan ada ini jemaat. Bapak kasih tahu memang jemaat supaya saya urus memang dan dia fokus di dia. Kalau tidak kita curiga orang lain toh. Kasih aku memang Bapak maksud siapa? Nah, ini saya pernah di 1 tahun bangun 4 gereja sekaligus. Terus berhadapan panitia. Saya kasih tahu memang panitia semua. Panitia. Pekerjaan pembangunan gereja berhenti waktu kamu bertengkar. Terlalu mahal pertengkaran kalau dimulai dari berhadapan panitia yang isinya bertengkar. Mau bertengkar itu langsung baku pukul, tidak usah berhadapan, langsung membunuh di situ. Terus pakai berhadapan. Dan salah satu kita pun pertengkaran itu terjadi karena ini ibu-ibu yang sebenarnya dia seksi konsumsi dan hanya urus kacang Brennibon. Dia setengah dia pun urusan Brennibon itu untuk datang urus orang cor beton. Nah itu masalah. Ibu tolong urus saja kacang, tidak usah urus orang cor. Walaupun dia punya air sama-sama on Brennibon dan cor beton.
Tapi ibu cukup urus saja, tidak usah urus. Gereja ini bisa tidak selesai hanya tagar itu. Orang tidak urus dan fokus pada dia pembidang. Dia sibuk dia orang lain pembidang. Itu dia masalah. Fokus. Kalau dia tidak fokus tidak bisa. Bagaimana sekarang? Kalau kita kerja itu asal-asalan. Karena itu kita harus menyatakan penghargaan pada orang punya pekerjaan. Contoh, kami bangun gereja satu di sana. Pemasangan keramik. Saat pengumuman. Ini apa? Bukan. Sekretaris pengumuman. Hari Kamis. Diharapkan untuk semua jemaat hadir. Terutama bagi para tukang. Yang biasa pasang keramik. Untuk kita pasangkan keramik di bagian depan sampai sedikit di bawah. Altar ke bawah. Hari Kamis jam 4 sore. Hari Kamis itu yang tukang mantap dong tidak datang. Buruh dong yang datang. Dan dengan yakin sekali saya bilang, pasang. Bapak, dia miring ini tiada dua Bapak. Ngeri. Saya lihat saya juga takut. Tapi saya bilang, santai saja, santai. Hari Minggu, gereja satu sampai, yang tukang mantap dong punya komentar yang ngeri. Siapa yang pasang ini miring begini, miring segala. Stop, kau stop. Kenapa Bapak? Hari Kamis kau ada datang. Hari Kamis kau datang. Tidak, stop. Kau yang hebat-hebat itu tidak datang, ini buruh semua yang pasang. Di balik ini miring-miring ini ada ketulusan. Bapak yang jago-jago itu tidak fokus di kerja, Bapak yang nilai. Sebentar kalau dia tersinggung dia tidak datang, maksud saya pasang. Lebih miring lagi dari yang ini. Jadi kalau Bapak tidak kerja apa-apa, dia tidak usah. Itu mulut itu akan bikin kacau ini persekutuan. Stop. Bapak lihat. Itu hari-hari Kamis sore jam 4, Bapak di mana? Coba Bapak di mana? Tidak datang, setel, marah-marah. Nah, Bapak bisa tangkap yang saya maksud? Tidak bisa. Jadi kita masing-masing ini tahu kita pun kapasitas apa. Datang di sini. Urus. Amin kok. Fokus. 4. 1. 2. 3. Oke, yang kelima. Melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama. 1, 2, 3. Untuk mau membangun bangsa harus lakukan hal yang saya langsung contoh dan sawalama tidak usah ikut saya pun contoh, kan saya pun contoh biar kita menjelaskan poin tentang melakukan hal yang bermanfaat. Sebelum pindah ke kantor sinode, gereja tempat saya layani itu, saya kasih tahu, panitia hari raya gerejawi itu kamu itu tolong dengar. Kalau untuk hari raya gerejawi tidak usah bikin bola voli, tidak usah. Tidak usah tarik tambang. Apalagi makan kerupuk itu, tidak usah. Nanti dong cari makan sendiri. Itu Karang Taruna bisa bikin itu. Kenapa? Kami Bapak kenapa? Selain Karang Taruna bisa bikin, dengar, yang paling banyak ikut itu bola voli itu tidak pernah masuk gereja. Yang tarik tambang itu banyak yang ini taruhan di sebelah. Tidak usah. Bikin yang berarti. 1.
bikin lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Nah, itu berarti. Itu hal bermanfaat. Kalau kita menyanyi makin dekat tuh, separuh dia tidak menyanyi hanya karena dia tidak tahu. Dengan kita bikin lomba menyanyi kidung jemaat nomor 1 sampai 478, kita membantu dia untuk tahu menyanyi. Bermanfaat atau tidak? Nah, kamu suruh ketua rayon lari karong, itu dia punya manfaat apa? Saya kasih tahu, saya pun panitia. Kalau di sini mau bikin-bikin ya, karena ini saya hanya contoh saya bilang sih. Bikin lomba berkhotbah antar rayon, itu bermanfaat. Supaya sebentar cari penatua di akhir gampang. Supaya kasih pensiun yang tua-tua long ini yang jalan setengah mati begini. Berhenti sudah ke anak muda dong. Itu bermanfaat. Ini bapak-bapak main bola pakai daster, manfaat apa? Padahal orang kasih persembahan untuk itu. Itu satu. Kedua, penyanyi-penyanyi doang menyanyi di sini. Kalau di gereja sana ya, saya suka tahu memang. Kamu yang penyanyi itu. Sedapat-dapatnya hindari itu. Hindari. Khotbah itu menyanyi itu adalah khotbah berirama, betul. Supaya orang yang dengar itu dia dapat pesan apa kok sebentar dia mau pakai. Yang tadi saya suruh hafal, saya banyak yang tidak hafal. Pernah saya suruh membinari. Ini lagu 5 menit, 4 menit habis di pam 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 dum dum dum. Itu dia puanti apa? Coba kasih tahu saya. Kalau menyanyi kasih uang itu, ya kasih kurang lah, turun habis lah. Lagu 5 menit ini 4 menit habis dia. Pom 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 dum dum dum. Itu arti apa? Coba kasih tahu saya, coba itu dia buat arti apa? Kalau kamu menyanyi lagu bahasa Inggris atau bahasa mana begitu, karena di alur ini bahasa terlalu banyak lah. Kalau saudara menyanyi lagu bahasa daerah atau bahasa Inggris, tulis apa arti itu di muka situ, kau kan tahu. Atau kalau tidak tulis, nah, sebelum menyanyi itu yang pimpin ini omong bilang ini lagu ini dia pun maksud begini. Saudara datang menyanyi, kami bingung deh. I don't know why Jesus love you. Apa itu? Mau membangun bangsa ini bikin banyak yang kita mengerti, yang berarti. Ini pam 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 dum dum dum. Untuk bang yang capek tadi dia tidak kasih berhenti kita di barang yang tidak penting. Saya tidak suka ya menyanyi begini. Sabar dulu. Wow, itu apa itu? Jangan bermaksud apa? Di wow itu apa? Kira kamu ada nonton sepak bola antar kecamatan? Itu kenapa? Jadi melakukan hal yang bermanfaat. Amin kok. Amin. Kami diskusi di kantor sinode. Terus dengar. Pasca itu kan biasa ada drama pasca. Betul? Betul. Drama pasca.
2 tahun lalu ada satu orang ini yang peran jadi Tuhan Yesus. Tahun lalu dia juga. Ini tahun panitia lapor ibu pendeta bilang, kita dipanggil dia. Mam pendeta bilang, tidak usah. Mama, dia bagus. Kamu cari orang lain saja. Mama, dia tampilan itu tahun lalu itu orang sampai menangis. Sudah kamu cari orang lain, tidak usah cari dia. Ini mama, coba mama ngomong kok, kamu tahu mampu maksud apa? Yang habis drama pas dia tidak masuk gereja sampai pas mau pasca. Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja? Coba kasih tahu Tuhan Yesus mana yang habis drama dia tidak datang sampai begitu terus pakai. Mau pakai dia hanya karena dia ada kumis dan jenggot. Kita susah lah itu. Ini melakukan barang tidak pas itu. Di banyak tempat dan masuk di gemit. Woi, kalau pas itu sudah banyak yang bikin salib-salib di setiap rayon. Di tikungan-tikungan jalan disimpan-simpan, abang simpan 3. Woi, salib pasca banyak. Ada yang bikin lomba antar rayon. Mantap toh? Tapi yang kerja itu salib dong mabok semua. Dengan harapan juara 1. Ini kita lagi bikin apa ya? Ini kita lagi kerja apa ya? Jadi kita bukan bikin hanya untuk hal yang bikin rame-rame. Jadi saya kalau ada kok lomba menyanyi baru ada vokal grup yang bilang sampai dia kalah, langsung kalah. Dia kalah sudah, kamu tidak mengerti. Pam 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 pam, dum dum dum. Itu tidak ada arti itu. Tapi itu di gereja yang salah ya, bukan di salon. Jangan sampai pulang sebentar ada sudah ngerti pendeta yang begitu. Akhirnya kita kasalah lagi itu panitia hari raya gerejawi. Itu panitia lagi tukang tersinggung lagi. Kita bikin kacau lagi itu gereja lagi. Ini ada orang yang tahu menyanyi, kadang-kadang marah orang. Saya dorang ini kalau pas malam 24 Desember, 31 Desember ini, aduh bapak ini vokal grup suara solo ini mangkali 30. Saya tidak kasih lah. Mau menyanyi kita semua menyanyi. Kalau sendiri ya mau sendiri kok 30 memang ini kali 5 menit 150 menit hanya kita menyanyi semua kenapa? Kalau kita menyanyi semua kenapa kok? Selanjutnya tidak ada mah. Pendeta sudah minta tiba-tiba sorong kertas satu. Solo Immanuel. Satu itu yang kalau pas pemakaman itu. Bapak ini paduan suara pun banyak. Belum tambah baca puisi di tengah. Kalau mau menyanyi, kira-kira kita bisa kok tidak. Sepakat paduan suara vokal grup solo itu menyanyi di malam penghiburan. Malam penghiburan ada 2 malam itu taruh 50 paduan suara vokal grup solo. Mau sampai pagi sampai lusa silakan. Ini kita habis di bayangkan tidak semua
rumah duka itu kan posisinya pas, dia punya ada stage yang baik untuk kita datang. Kita kasih kesempatan buat suara haleluya. Satu bangun dari sini, satu bangun dari pohon kaum bapak, satu bangun dari pohon. Kacau lagi. Semua menyanyi sama-sama toh. Iya toh. Kita ini kesempatan orang pun duka cita ini, kita semua mau tampil habis di situ. Padahal kita ada pusing, dan waktu yang mati itu anak yang waktu masih hidup dia tidak urus. Waktu mati baru dia sengaja paling sedih. Sedih dia pun menangis itu, apalagi kalau pejabat datang dia tambah sedih. Tidak ada arti itu. Melakukan lagi yang berarti untuk bangun ini. Ini orang tua masih hidup itu yang dapur rumah itu bikin memang itu berarti. Ini dia sumati baru dia kuburan keramik semua. Itu tidak berarti. Yang paling berarti itu waktu dia hidup. Penghormatan terakhir itu apa saja tiap apa. Artinya saya tidak batasi untuk kita bikin lebih bagus, tidak apa-apa. Kalau dia hidup kita kasih tengah dia rumah mirip-mirip, tidak pernah kirim makanan, gula, sumati baru dia bawa babi besar. Sampai mau masuk sengaja pukul babi pun berat. Orang tua masih hidup dia tidak pernah telepon, tidak pernah. Orang tua mati baru dia bilang, dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Perlu takut siapa? Ini mau sampai ku kenapa? Yang berarti itu yang kita perhatikan waktu dia masih ada. Amin kok. Amin. Ada juga insya tambah satu hari. Saya ketemu banyak pensiunan ini ya. Waktu masih aktif dia bekerja begitu sah. So pensiunan dia pun sibuk yang semua kerja sampai salah semua orang bekerja. Tapi tadi yang bapak ada aktif itu kenapa tidak kerja yang bapak ada obor? Kita kayak pusing lah. Saya juga ingat saya punya kok besok-besok saya emeritus lah. Ini penting bapak mama dong. Dan kalau tidak kita bangun persekutuan ini bapak mama tahu orang banyak di dalam ini. Bapak ajak kita bikin barang yang bermanfaat toh. Bermanfaat. Bangun pagi yang orang datang sapu gereja, itu bermanfaat. Sudah 5. 1 2 3 4 5 melakukan hal yang oke. Nah, ke 6 kalau pakai bahasa Indonesia 6 apa? Ini ahlinya nih. 6 itu pakai bahasa Indonesia bilang enak. Nice. Kita tanya 6 pakai bahasa Indonesia 6. Maksud apa? Oke. 6 ini sesungguhnya adalah efek. Efek yang dimaksud itu begini. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 kita sudah lakukan, 6 itu akan muncul yang sendiri. Tujuan Tuhan, karunia kita pakai, belajar dari orang lain, fokus melakukan hal yang bermanfaat, maka yang ke-6 itu akan terjadi, yaitu kedewasaan spiritual. Sama-sama 1, 2, 3. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu adalah teologi, apa yang kita imani, apa yang kita percaya, yang di dalam hati, yang dalam iman, itu apa?
Yang keluar adalah etika. Perjumpaan antara teologi dan etika, itulah spiritualitas. Gerakan dari dalam. Orang kalau spiritualitasnya bagus, misalnya sampah, karena gerakannya dari dalam keluar, dia lihat sampah di sini, amin, buang. Itu gerakan dari dalam. Kalau yang dari luar ke dalam, dia dapat lihat sampah terus dia bilang, Om Kis, pas saya ambilin sampah, Om tolong foto. Foto habis baru dia upload di Facebook, dia tulis bilang, kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, itu pencitraan. Banyak kali kita ini pencitraan, bukan spiritualitas. Kenapa? Karena kita gagal di 5 hal pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Gagal di ini 5 itu spiritualitas kita bermasalah. Karena itu tiap-tiap hari orang harus merenungkan, apakah kita masih jalan di tujuan Tuhan atau sudah kita pun tujuan. Ingat, kami pendeta ini, di pertama bisa Tuhan pakai saya. Pertama-tama Tuhan pakai Yandi. Besok-besok kali Yandi yang pakai Tuhan. Jadi tujuan Yandi sudah lebih besar dari tujuan Tuhan. Saya pernah tegur satu hamba Tuhan ini. Dia pendeta, untung bukan pendeta Gemita. Pendeta Gemita akan panggil dia, saya pun tidak puja. Kami doa di satu rumah. Pemilik yang punya yang punya persekutuan doa ini orang yang selalu menyediakan dana untuk pelayanan di mana-mana. Kami tinggal duduk berdoa begini. Pas giliran dia berdoa ini, kami 3 duduk ini bab 2 yang siap-siap dana, saya dan dia. Terus dia doa begini. Tuhan Yesus, Tuhan tak lo boleh hambamu akan berangkat ke Jakarta. Walaupun sampai saat ini tiket belum ada. Tapi hamba percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya hati bagi pelayanan. Dan tepat waktu pasti tersedia. Pas dia amin, saya bilang, Bapak, kenapa tidak kasih tahu langsung? Kenapa naik di atas dulu baru? Bapak macam pimpong begitu? Tidak boleh lah, itu kita pakai Tuhan itu. Kita pakai Tuhan, jangan begitu. Harus sampai hari ini kita renungkan, Tuhan pakai saya. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau Tuhan sudah pakai kita lebih-lebih, sudah hebat-hebat, ingat kita STH, sama-sama. Saya tetap hamba. Sama-sama, 1, 2, 3. Saudara mau S2 silakan, mau S3 silakan. Tapi saudara harus tetap STH. Saya tetap hamba. Sebab kalau saya tidak hamba, saya hantu. Saya tetap hamba. Selalu kasih ingat kita punya hati ini. Kita ini kalau Tuhan suruh pakai kita lebih-lebih ini, lama-lama kita suruh pakai kembali Tuhan. Tuhan tidak omong, tapi dia yang omong, dia bilang, Tuhan ada taruh di sini. Oh baik, Tuhan taruh di mama saja, di saya Tuhan ditaruh. Hati-hati kalau Tuhan pakai kita ini, mesti jaga kok kemurnian kita tetap hamba ini, tetap. Amin kok. Amin kok. Amin. Saya tetap hamba. Tuhan pakai saya. Jangan saya pakai Tuhan kembali. Satu ilustrasi satu ini ada pendeta yang tidak suka. Tapi namanya satu ilustrasi kok. Kalau dia tidak suka ya dia bikin ilustrasi sendiri. Kenapa dia mesti pakai kalau dia protes saya punya? Satu ilustrasi dia begini. Ada satu acara begini, ada satu nenek
Duduk di situ, pendeta datang duduk di sebelah. Nenek ini orang tidak kaya lah, orang biasa-biasa. Terus nenek ini bilang di pendeta, Pak Pendeta, yo, tanggal 14 Bapak bisa pimpin ibadah di rumah. Yo, Bapak tuh bilang, oi saya sibuk. Ini bisa Pak Pendeta MP tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok. Oh tidak apa-apa. Baik sudah. Don pergi ambil makanan begini, datang dulu kembali, basa-basi begitu, nah, Bapak Pendeta tanya, kau mau acara, kau ibadah di rumah? Mau acara apa kau ibadah di rumah? Terus ini nenek, tidak Bapak teh. Saya anak yang pertama itu baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Pendeta bilang, sabar dulu, tanggal berapa tadi bilang? Tanggal berapa? Nenek bilang tanggal 14. Oh, tadi saya kira bilang tanggal 4. Kalau 4 itu saya sibuk, tapi 14 bisa mama saya. Wih, ini Tuhan pakai siapa ini? Jadi kasmu nih kita puhati semua bisa kok. Kasmu. Mama dong beli sepatu baru, bayar 6 kali. Tapi kalau gereja jalan tidak usah bunyi-bunyi di situ kok, bikin kacau kita kok. Marilah kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan Allah. Kita mengaku dosa kita. Dia semua ada saat teduh ini bahwa dia tap. Itu kami tambah berdosa. Jadi tolong periksa kita pu hidup, kita pu jalan, kita pu ngomong. Itu penting. Ini kita hidup untuk omong yang tiap-tiap hari ini. Tiap-tiap hari kita ada bikin itu. Nah, supaya kita koreksi diri, itu tanda orang beriman. Itu kita mau membangun bangsa ini tidak usah dibangun kalau kita tidak bangun diri sendiri. Mau bangun bangsa ini, bangun kita pun hidup, bangun kita pun hidup. Contoh, mau Kalabahi ini bersih, tidak usah tiap hari kerja bakti, tidak usah. Tiap hari bangun sapu kita pun rumah, sapu kita pun halaman, dibuang sampah pada tempatnya. Bersih ini Kalabahi. Tinggal 1 tahun kerja bakti 2 kali. Ini tiap hari kerja bakti. Habis kerja bakti minum es, buang ulang lagi di situ. Besok mau kerja bakti lagi. Kerja bakti apa ini? Sudah. Dia pulang kau makan. Istirahat, pulang berdoa, membangun kebiasaan yang baik. Tuhan taruh apa di hati, nah, oh Tuhan, tadi saya hanya mau dengar saya, tapi saya rasa ini khotbah pasti saya Tuhan, tolong saya kok, saya bisa jalan dengan Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah kasih tahu hal-hal begini, susah untuk saya jalani sendiri, tapi saya percaya Tuhan bisa tolong saya. Amin kok. Tunduk kepala sekarang di hadapan Tuhan. Angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati 1-2 menit ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh kasih-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi lebih sungguh katakan, selidiki, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi